siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam acara kita siang hari ini. Kami berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, tetap produktif, dan selalu positif dalam menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Bapak Ibu, salam kenal. Saya Andre Simanjaya, cukup panggil Andre. Saya akan memandu acara di sesi awal ini. Acara utama kita adalah Product Sharing Western Lane, sebuah bisnis home project persembahan terbaru dari Alam Sutera Group. Apa itu Western Lane, bagaimana keunggulannya, nanti kita akan bahas tuntas dalam acara sesi siang hari ini. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita akan ada sebuah diskusi, sebuah webinar dari sebuah topik yang menurut saya akan menjadi topik yang sangat menarik bagi Bapak Ibu sekalian yang merupakan pelaku aktif di bisnis properti ini. Kita akan diskusi tentang selling mindset. Dalam kondisi yang tidak mudah ini, selling mindset yang tepat mestinya sangat kita butuhkan untuk tetap bisa sukses dalam periode-periode yang tidak mudah ini. Untuk itu bersama kita telah hadir seorang narasumber yang sangat spesial, salah satu pakar marketing terbaik di Indonesia saat ini, Bapak Jacky Musri. Selamat siang Pak Jacky. Selamat siang Pak Andre, apa kabar sehat, Pak Andre? Pak? Apa kabar kuliah, tim dari Alam Sutera dan semua peserta, senang sekali bisa ketemu semuanya. Thank you Pak Jacky. Oke, nanti kita akan diskusi lebih banyak dengan Pak Jacky. Namun sebelumnya untuk mengawali diskusi, kita akan mendengarkan dulu opening speech dari Ibu Lilia Sukoco, selaku Marketing and Sales Director PT Alam Sutera Realty. Silakan Bu Lia. Terima kasih Andre, Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati, teman-teman yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa sukacita yang mendalam untuk dapat bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua, walaupun melalui media online. Senang rasanya dapat berbagi cerita dan melihat kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan optimis bersama melangkah ke depan. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak Ibu semua untuk menyempatkan diri mendengarkan penjelasan mengenai produk terbaru kami, Western Lane. Jadi, setelah sukses meluncurkan LV Promenade, thanks to you all, kami melihat bahwa di masa seperti ini, work from home seperti sudah melekat di diri kita. Benar kan? Oleh sebab itu, kita meluncurkan sebuah produk yang kami kategorikan sebagai business home. Work and live under one roof. Jadi di sini tuh yang kita tekankan adalah ada fleksibilitas, yaitu fleksibilitas penggunaan bangunan yang ada. Apakah murni untuk bisnis, dijadikan toko, atau mau dipakai untuk berbagai aktivitas yang dapat di-share secara online, memasak, art, musik, olahraga, sekalian dipakai sebagai tempat tinggal, semua dalam satu wadah. Ukurannya cukup besar, dengan lebar 8 meter, 9 meter, dilengkapi dengan lift, dan ada sarana rooftop, serta desain arsitektur yang cukup delicate, very nice. Kami percaya Western Lane ini dapat menjadi kebanggaan bagi kita semua. Saat ini, kami juga mendapat kehormatan dari seorang pakar marketing, yaitu Bapak Jacky Musri. Ya Jack ya, thank you so much. Seorang doktor di bidang pemasaran yang saat ini menjadi Deputy Chairman di Markplus Incorporation, untuk berbagi teori dan pendapatnya mengenai bagaimana pasar di sekitar kita di masa ini, bagaimana berkomunikasi dengan pasar ini, dan bagaimana meraih perhatian mereka. Semoga kehadirannya dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Dan saya tidak akan berlama-lama lagi, atas nama PT Alpha Goldland Realty yang merupakan bagian dari Alam Sutera Group, saya mengucapkan terima kasih dan semoga sukses menyertai Bapak Ibu sekalian. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Terima kasih. Yes.
Thanks a lot Bu Lia buat opening speech-nya, bikin kita lebih semangat lagi. Oke, sebelum kita mulai, saya akan bacakan dulu profil singkat dari narasumber kita yang sangat spesial, Bapak Jeki Musri. Beliau adalah Deputy Chairman di Mark Plus Inc. sekaligus CEO dari Mark Plus Institute. Latar belakang pendidikan beliau adalah Magister Manajemen untuk jurusan Manajemen Pemasaran, juga Doktor Manajemen untuk jurusan Manajemen Strategik dari program Pasca Sarjana Ilmu Manajemen Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan Certified Professional Marketer Asia Pacific. Beliau sangat berpengalaman di area strategi dan marketing dengan exposure pengalaman lebih dari 24 tahun, terlibat dalam berbagai project consultant di berbagai perusahaan di berbagai industri. Sudah banyak sekali artikel dan buku yang ditulis oleh beliau dan tentunya menjadi pembicara di berbagai event, baik itu skala nasional maupun skala internasional. Yang tidak kalah menarik juga adalah saat ini beliau juga menjabat sebagai Director of Tourism di Indonesia Marketing Association, serta menjadi ketua dari Philip Kotler Center for ASEAN Marketing Foundation, serta menjadi presiden dari International Council for Small Business Indonesia. Dan sebenarnya masih banyak lagi deretan prestasi, deretan pengalaman beliau yang belum saya sebutkan tadi, saking banyaknya Pak Jeki. Luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu narasumber kita ya, satu ini memang sangat spesial dan kita beruntung sekali beliau mau hadir di tengah-tengah kita dan berbagi bersama kita hari ini. Jadi manfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, nanti akan ada sesi Q&A Bapak Ibu. Selama Pak Jeki men-sharingkan materinya, Bapak Ibu bisa langsung tulis pertanyaan di kolom Q&A, lalu nanti kita akan pilihkan beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan di sesi tanya jawab nanti. Oke, sepertinya kita akan segera mulai. So far dari sisi partisipan sudah ada lebih dari 200 yang join, Pak Jeki. Sangat luar biasa animonya. Siap. Jadi kita akan segera mulai, Pak Jeki. Siap, Pak? Siap, insyaallah. Oke. Baik, Bapak Ibu, kita akan segera mulai sesi webinarnya. Pak Jeki akan men-sharingkan materi yang berjudul The Selling Mindset, Customer, Product, and Brand. Silakan Pak Jeki. Terima kasih, Pak Andre. Kuliah saya baik, Bapak Ibu saya cintai. Ini Bapak Ibu ini adalah orang paling penting nih sekarang di dunia. Karena dulu waktu saya pertama kali belajar soal pemasaran dan sebagainya, saya mempelajari semua dari end to end. Semua itu ngeluarin duit. Bikin produk ngeluarin duit, ya. Bikin promosi keluarin duit. Semua. Cuman satu elemen yang datengin duit buat kita semua, yaitu sales. Jadi sales itu mempunyai peran yang sangat-sangat strategik. Ini yang kita lihat. Tapi yang saya lihat bahwa memang kadang-kadang karena bergesernya zaman sekarang, ini banyak yang masih pakai pendekatan selling yang bukan dibilang kuno ya, tapi sudah nggak mumpuni untuk zamannya sekarang, semakin berubah, makin dinamis seperti ini. Nah, dalam kesempatan ini saya coba share sedikit mengenai selling mindset yang perspektifnya ke customer, produk, dan brand. Nah, saya sendiri juga jualan. Saya juga jualan, kemarin juga jualan. Dan jualan itu sesuatu yang paling menarik ya. Jualan itu benar-benar sesuatu yang very exciting ya. Cuman problemnya, kalau kita nggak punya calling di jualan, nggak bakal bisa jualan deh. Seperti itu. Tapi kalau kita sudah punya calling jualan, lalu dilengkapi mindset yang mumpuni, itu sih cuma soal waktu kita bisa melakukan penjualan. Baik, saya akan share materi saya pendek aja, cuma sekitar 20 menit mungkin ya. Kalau kita lihat ini judulnya selling mindset ya, dan dalam selling mindset ini ada beberapa yang kita bisa lihat, ada beberapa hal yang kita bisa lihat di sini. Ada konteks customers, ada produk dan brand. Oke, saya akan mulai aja. Nah, kita tahu nih, ini nggak usah dibahas terlalu panjang lah, bahwa memang COVID ini affect semua industri, semua kena begitu ya. Kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini, teman-teman lihat sebelah sini, lihat nih, banyak sekali industri yang waduh, terimbas luar biasa, tapi ada juga yang kena nih opportunity kita lihat. Seperti itu. Salah satu yang kena memang adalah real estate. Tetapi kalau kita lihat, bukan berarti kita nggak stop jualan gitu ya. Karena jujur, setahu saya kenal banyak orang sales juga, bagi orang sales itu kayaknya menyerah itu bukan pilihan begitu ya. Jadi, bukan berarti kondisinya dia kalau kita give up gitu ya. Nah, kemudian kita tahu nih, korbannya udah banyak, worldwide maupun juga Indonesia. Tapi sekarang katanya sih sudah mulai agak membaik gitu ya.
Nah ini hanya sekedar kondisi yang kita hadapi mungkin ke depannya. Ini ada juga nih perusahaan-perusahaan bisnis yang survive atau bahkan karena kena windfall gitu ya, malah justru dia growing, bahkan dia bisa memberikan layanan lebih baik lagi. Ini terjadi di Q1, Q2 ini. Nah kita lihat nih, kita harus sudah mulai prepare bahkan sekarang maupun menjelang masuk Q3 supaya kita bisa gaspol nanti di Q4 dan seterusnya. Ini yang kita lihat. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa memang ada yang declining ya, karena badainya itu kenceng banget declining, tapi ada juga yang growing justru nih, yang tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya itu ya. Tapi apapun juga, mau declining maupun growing, kita tetap harus melakukan preparation. Dan ini ada dalam short term-nya kita, dalam jangka pendek kita ini. Sehingga dalam jangka panjang kita bisa balik on track dengan normalitas yang baru ini. Kita lihat juga nih, beberapa forecast ya. Kita lihat nih, menurut Bank Indonesia, kita sebenarnya lumayan cukup tinggi loh pertumbuhannya untuk kondisi yang nggak enak seperti ini. Beberapa minggu lalu, saya hopefully belum berubah datanya, saya monitor di Economist Intelligence Unit, itu hanya 3 negara di dunia yang sebetulnya masih positif ekonomi growth-nya ya. Ada 3 cuman, semuanya negative growth, bahkan dunia udah negative growth. Negara yang growing-nya tinggi adalah positif adalah Tiongkok pasti, kedua India, dan ketiga adalah Indonesia. Menarik kan? Dan kita lihat dalam data-data yang sebelumnya juga, ada 4-5 negara yang benar-benar jadi kontributor pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama Tiongkok juga ya, kedua India, ketiga Amerika Serikat, dan keempat apa? Indonesia juga. Itu yang kita lihat. Jadi kita ini ya terberkati ya, benar land of hope juga begini ya. Nah, kemudian ini juga nih ada forecast dari ADB juga kita lihat bahwa pertumbuhan GDP kita diharapkan tetap positif ini tahun 2020 ini ya sebetulnya ya. Kemudian juga ini ada beberapa industri yang growing sebetulnya. Dan ada juga industri yang hanya bisa bertahan tapi ya, ini menurut Kadin ya, cuma 3 sampai 5 bulan. Apapun itu, pandemi Covid ini memang membawa ketidakpastian buat semua sektor bisnis. Berikutnya kita lihat. Nah, kalau kita hanya melihat ketidakpastiannya, kita melihat hanya ancamannya saja, ya kita ngomong way-nya ini ya, padahal ada G-nya ini juga ya, sebetulnya ya. Ini yang justru merupakan kesempatan buat kita. Dan kita lihat, dari beberapa media kita ikuti, memang sebetulnya sektor properti masih dinilai tetap menarik, meskipun di tengah stagnasi karena adanya COVID-19 ini dan sebagainya. Itu yang kita lihat. Nah, ini juga ada beberapa data yang kita bisa lihat ya dari Bank Indonesia juga nih, bahwa permintaan properti komersial untuk segmen retail kuartal 1 memang cenderung stagnan ya, dan kontraksi terjadi di segmen hotel, convention hall dan sebagainya itu ya. Apartemen juga gitu ya. Tapi kita lihat juga dari datanya Cushman & Wakefield, ini juga ada nih bahwa okupansi properti retail Jakarta juga relatif masih stabil pada angka 80%-an kurang lebih ya. Meskipun hanya turun, dan ini hanya turun sekitar 0,3% dibanding Q3 2019 kita lihat. Apapun itu juga, kita jangan terlalu banyak analisis lah, nanti nggak maju-maju juga ya, bisa terserang penyakit paralysis by analysis gitu ya, kebanyakan analisis akhirnya nggak kerja-kerja gitu ya. Kalau saya sih straightforward aja, ini adalah waktu untuk mengamplify sebetulnya DNA kita sebagai orang properti sebetulnya. Ini adalah saatnya. Dan seperti tadi saya sampaikan bahwa yang menyerah memang bukan pilihan. Nah, oleh karena itu, seperti saya katakan tadi, selling ini itu penting banget ya. Sangat penting banget ya. Selling ini adalah yang menentukan kalau kita lagi di perusahaan itu ya, itu di income statement yang paling atas tuh. Bayangin, kalau itunya jelek, udah susah nih perusahaan. Ya kan? Atau katakanlah sellingnya juga bagus, tapi kalau ada problem account receivable juga problem juga. Tapi intinya harus ada nih selling. Pokoknya saya udah cek di semua aspek pemasaran. Selling nih, bahwa harusnya bagian yang menentangkan bagi kita semua ya. Nah, karena bahwa pertama kita dari customer-nya juga nih sebetulnya. Ini kan customer sudah nggak cukup lagi cuma demographic, nggak bisa. Kita harus sudah masuk sampai anxiety sama desire, nanti saya jelaskan lebih lanjut lagi. Kemudian produk ini nggak bisa lagi cuman ya ini gedung speknya begini, nggak bisa. Ini mobil mesinnya 2000 cc ya, ini ABS remnya, nggak bisa begitu. Benar-benar harus yang
ada storytelling-nya, apa value proposition-nya, apa bedanya dengan yang lain, kenapa harganya sekian, kenapa tidak segitu, dan sebagainya. Jadi produk ini benar-benar hanya bukan produk secara fisik atau secara jasa gitu ya, tetapi lebih kepada solution, lebih kepada giving solution ke orang yang membeli produk ini, ownership cost-nya rendah, ada return-nya, dan sebagainya. Jadi harus ada sesuatu yang beyond the product secara fisik. Dan ini kita perlu paham luar dalam sebetulnya, bahkan sampai ke filosofi dari produk itu sendiri. Kemudian ini dia, brand-nya. Kita sejauh mana kita kenal Alam Sutera? Apa yang kita bisa leverage dari brand Alam Sutera itu? Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini yang perlu kita juga pahami. Jadi nggak cuma hanya produk, per se produk, jual barang, ada duit, ada barang, nggak begitu lagi. Karena kita sudah bersaing yang sangat luar biasa dengan banyak pemain-pemain lain, apalagi di era yang seperti ini. Ini contoh penjelasan sederhana mengenai knowing customer misalnya. Nah, kita lihat di sini misalkan, bahwa customers, itu kita harus pahami insight sama desire-nya. Beli sekarang enggak ya? Kalau beli sekarang, ntar gimana bayarnya ya? Ntar itu anxiety. Dan mohon maaf, di Indonesia banyak orang yang tidak mengeluarkan insight sama desire-nya. Kita harus bisa memprove kekhawatirannya dia ya, dan seterusnya. Dan untuk itu kita nggak bisa lagi, saya penjual, Anda pembeli. Kita harus jadi teman. Kalau kita berteman dengan mereka, be friend with them, kita bisa ngomong as a friend juga begitu. Dan akhirnya cair, akhirnya keluar. Sebenarnya gini loh, Mas, saya itu khawatirnya gini loh. Kalau nanti gimana ya? Nanti, nah itu baru keluar. Dan disitulah titik di mana kita bisa melakukan penjualan. Seperti itu. Nah, kemudian di mananya ini dia? Pakai platform apa sekarang ini? Apalagi sekarang sudah banyak online ya. Sejauh mana customer kita bisa di-reach secara online? Dan seterusnya, dan seterusnya. Ini perlu kita pahami lalu jam berapa, kapan menawarkan produknya itu, ya kan, melakukan closing-nya kapan nih, dan seterusnya, dan seterusnya. Cara yang paling efektif bagaimana nih? Lalu apa produk yang paling tepat? Kita tahu nih, katanya cuma ada 21 unit sekarang nih kan, itu pun ada kawasan ada 4 tipe, ada A1, ada A2, ada B, ada C. Ini yang mana yang cocok, kenapa harus dan seterusnya. Ini kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita lihat customers juga nih. Nah, customers ini sekarang udah sophisticated lah mereka ini. Banyak sekali industri yang salesperson sama customersnya kayaknya lebih jago customersnya deh. Seperti itu. Dan mereka sangat menuntut sekali. Sangat menuntut sekali. Maunya banyak, udah dikasih, tetap nggak dibeli kadang-kadang gitu ya. Maunya banyak, udah dikasih, nggak mau bayar gitu ya. Enggak, gue mau bayar sekian aja. Kalau perlu gratis. Di Indonesia ini gampang sebenarnya jualan. Ada teman saya jago jualan, salesman ya. Dia bilang gini, Jack, di Indonesia itu gampang deh jualan apa aja. Oh, yang bener aja ini susah loh, jualannya susah. Enggak, gampang. Apapun laku dijual di Indonesia, asalkan gratis, kata dia gitu. Ya bisa aja gitu ya. Coba lu kasih gratis-gratis, semua pasti mau. Tapi gratis-gratis ini, diskon-diskon ini, itu nggak bagus tuh. Dia merusak merek, merusak profitability, merusak margin. Dan kalau kita nggak jual lagi, udah segitu tuh harganya tuh. Nah, ini yang kita perlu pertimbangkan benar-benar, hati-hati dengan customer sangat demanding. Dan mereka sangat fact-based. Mereka cari tahu benar, dan sekarang ini akses ke data, informasi sangat luar biasa gampangnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita lihat produk. Ini yang tadi saya bilang. Produknya bukan hanya sekadar bangunan komersial, bukan. Western lane, that's it, udah. Tetapi apa support elements-nya? Apa ekosistemnya? Apa yang ada di sini yang nggak ada di luar? Dan kenapa yang kita miliki ini penting? Kenapa ini sangat membantu kita? Dan seterusnya. Ini yang perlu kita lihat. Kita nggak bisa lagi sekedar hanya menjual sebagai produk feature aja, ya kan? Karena produk feature-nya gampang ditiru juga oleh yang lainnya. Tetapi beyond product features, yaitu apa? Benefit-nya dan sebagainya, dan sebagainya. Itu akan kita lihat lebih jauh lagi. Apa nih benefit-nya? Kenapa harus di Alam Sutera? Ya, Pak. Ya. Pak Jeki, sorry Pak. Ini kayaknya materinya agak lag, jadi belum pindah ke produk. Oke, baru pindah ke produk nih, Pak. Oke. Oh, oke. Sorry. Oh, oke. Gak apa-apa. Tadi kayaknya memang ada sedikit masalah di koneksi. Agak sedikit unstable, misalnya. Ya, oke. Aku nanti pastiin dia gantinya sesuai deh. Oke. Jadi kembali lagi, nggak bisa kita hanya fokus di core product, ya kan? Udah ya. Nah, dia nggak bisa hanya kembali hanya fokus di core produknya aja. Tapi supporting elements-nya itu apa? Lokasinya strategis. Strategis itu apa sih sebetulnya? Karena kalau ngomong strategis, semua bisa dong, oh kita strategis. Udah, akhirnya menjadi generic. Strategis itu apa itu? What is the story behind the strategic itu apa sih?
Ini menjadi satu value added dalam menjual produk itu sendiri. Features-nya apa? Benefit-nya apa? End benefit-nya apa? Seperti itu. Bagaimana kita meleverage ini menjadi suatu nilai jual sebetulnya. Kalau nggak ada itu, akhirnya produknya menjadi generic. Udah susah dibangun, bagus, banyak sekali yang bisa dijual, tapi nggak tersampaikan ke calon pembeli. Ini yang tadi saya sempat singgung sedikit sebetulnya. Ya kan? Kalau kita lihat di sini, kita lihat di sini, nah, ini nih. Kita lihat nih, orang beli kan sebetulnya sederhana. Dia mau value-nya apa, harganya berapa, udah. Sebetulnya begitu. Ya kan? Tapi ingat, semakin tinggi value-nya, semakin rendah harganya, orang makin seneng nih. Tapi ingat, perbedaan ini akan dibandingkan dengan siapa? Dengan alternatif. Ya kan? Oleh karena itu, kita perlu memperkenalkan namanya differentiation. Apa nih kita beda? Dan diferensiasi ini ada dua hal. Dia harus memang beda, susah ditiru oleh kompetitor yang lain, nggak ada. Umpama begitulah ya, atau sulit ditiru dah gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan, dihargai oleh pelanggan. Ini harus kita cari nih. Dan itu ada semua tuh di Western nih. Saya udah lihat, wah ini hebat banget nih gitu ya. Nah, coba kita lihat. Kalau kita pindah misalkan ini ke sebelah sini, lalu kita pindah sebelah sini, ya kan? Oke? Maka apa yang terjadi? Dan ini kita pindah juga ke sebelah sini. Apa yang terjadi? Seperti ini kan? Value-nya produk kita dikurangi value alternatif, dalam kurung ya, ditambah ini, alternatif ini, itu harus lebih besar dari harganya kita. Kalau nggak ada perbedaan ini, yang tinggal apa? Cuma dua ini. Sementara yang dua ini apa? Cuma harga. Jadi apa? Harga kita harus lebih rendah dari harga kompetitor. Tapi kalau harga kita lebih mahal dari kompetitor, nggak apa-apa. Asal value yang kita berikan yang itu harus disampaikan ke kompetitor, itu jauh lebih tinggi dari yang dimiliki oleh kompetitor. Sehingga waktu kita kasih harga lebih mahal dari kompetitor, tetap pelanggan akan ngerasa bahwa, wah itu bargain juga ya, boleh juga harga segitu, worth it banget ya, gue mau tuh bayar segitu tuh. Nah, itu tergantung di faktor ini. Makanya ini nggak bisa main-main. Ini yang harus kita benar-benar pelajari, harus kita kuasai, apa yang mau kita omongin kepada para calon pembeli itu sendiri. Nggak cuman, sekali lagi, bangunan, spek, harga. Nggak bisa. Tapi benar-benar harus sampai meyakinkan bahwa there is something about that yang bisa membuat mereka lebih better off, seperti itu. Itu yang saya dapat jelaskan. Kemudian berikutnya, ini saya coba hilangin dulu. Oke, sebentar, saya hilangin dulu ya. Oke. Berikutnya saya coba ini saya hapus dulu ya, sebentar ya, supaya gampang. Annotation saya hilangin dulu sebentar. Clear all. Oke, sebentar. Ini dia. Ini dia. Oke, saya hilangin dulu supaya nggak bingung gitu ya. Oke, nah udah hilang. Nah, oke. Berikutnya. Ini agak belum jalan. Ya, agak lag sedikit nih, Pak. Nah, oke. Oke, sekarang udah jalan Pak ya? Masih belum terhapus. Oke, sebentar lagi mungkin ya. Ya. Nanti sambil nunggu terhapusnya, setelah kita paham customer, setelah kita paham produknya, dan paham tuh benar-benar dalam ya, menjiwai benar-benar, baru kita akan harus memahami brandnya. Ini sudah kelihatan nggak Pak, belum brandnya Alam Sutra? Sudah kelihatan belum? Brand sudah. Oke. Nah, Alam Sutranya apa sih? Alam Sutra tidak bisa lagi diposisikan sebagai, oh dia property developer. Bukan. Dia fokus di mana? Di inovasi, quality of life. Yang dijual itu apa sih? Western Lane tuh. Yang dijual bukan perkantoran. Itu generiknya. Tapi perkantoran bagaimana? Perkantoran yang live dan make living. Ini harus diterjemahkan benar-benar. Live dan make living ini. Itu apa itu? Nah, ini yang kita harus menjadi bahan dari nanti waktu jualan nanti. Kalau Alam Sutra sendiri yang ada di belakang Alpha Gold dan Realty ini kan kita cobalah cek sendirilah. Masa orang nggak percaya sih sama Alam Sutra? Nah, itu harus kita leverage brand itu. Ini bukan perusahaan hit and run, gitu ya. Ini perusahaan sudah established, sudah lama, ada terus di situ, dan udah jelas komitmennya, terbukti dari banyak penghargaan dan sebagainya. Jadi, ini harus kita jual juga sebagai brand di belakang Alpha Gold dan Realty, di belakang Live and di belakang Western Lane itu sendiri.
Itu yang harus dijelaskan. Dan ini pasti nilai tambahnya tinggi sekali. Itu adalah intangible asset yang kita bisa pakai juga. Nah, ringkasnya kalau kita lihat, kita sudah punya excellent product, ya kan? Yang sangat solutif banget, sangat solution banget buat pembelinya. Kita sudah punya potential customers. Pasar masih oke. Kita punya strong brand. Jadi tinggal tergantung apa? Yang jualan ini. Dan yang jualan ini secara sederhana kita bisa bagi 3 aja. Kita harus punya knowledge, ya kan? Yang tadi mengenai customers, mengenai produknya, mengenai brand. Sekali lagi, produk bukan hanya spek saja, ya kan? Kalau yang ini ada lift, apa ini masuk, ini ada kamar mandi pribadi, bukan yang gitu-gitu, tapi benar-benar produk beyond features yang mengacu pada spek. Kemudian apa? Dia harus profesional sama punya entrepreneurship. Entrepreneurship ini motivasinya bisa di-drive sendiri dari dalam. Seperti itu. Dan profesional nih. Maaf, di Indonesia kadang kita janjian sama orang kan suka lelet lah, apalah, kadang datang, kadang nggak bisa. Nggak ada alasan bahwa ini COVID-19 lalu kita nggak bisa profesional. Nggak bisa, harus ke profesional. Dan terakhir apa? Ini dia. Memilih teknik jualan yang sering kita pakai juga. Prospecting itu gimana sih? Presentation itu bagaimana sih? Closing itu bagaimana sih? Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sekarang tinggal kita. Yang ini sudah ada semuanya. Sudah dimudahkan, sudah ada, tinggal tergantung kita sebetulnya. Nah, tapi itu juga nggak cukup. Sekarang ini selling di connectivity era kan. Jadi apa? Kita harus juga ngelihat digital quotient kita bagaimana nih. Kan orang selalu bilang ada IQ, intellectual quotient, ada EQ, ya kan, emotional quotient, SQ, spiritual quotient. Sekarang ada apa? Ada DQ. Nggak ada digital quotient, kita nggak bisa. Karena apa? Banyak sekali pelanggan kita sudah juga tech savvy. Ya kita harus tech savvy juga dong. Seperti itu. Ini harus mahir kita nih dalam hal ini. Kalau enggak, kita juga nggak bisa. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan oleh Ibu Lia dengan timnya, AlphaGold dan Realty, ini mungkin juga yang pertama-pertama, termasuk perusahaan yang pertama yang benar melakukan semua secara online, lihat lokasi secara online, dan sebagainya. Online is becoming our daily life sebetulnya. Ini normal kita tuh kayak gini sebenarnya. Gitu ya. Nah, dan kita lihat nih, ada bukti nih. Saya ambil contoh nih dari teman-teman yang lain nih, industri agak beda ya. Dia tetap eksis di COVID ini. Bisa kok continue. Kita lihat juga Telkomsel bisa juga, ya kan? Kita juga lihat yang si cepat juga eksis kok, ya kan? Jangan lalu kita lihat, oh ya tapi kan dia gini, tapi kan gitu. Kalau udah banyak gitu udah susah ya. Tapi yang penting mereka bisa kok. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya, ini dia. Nah, kita lihat bahwa ada LV ini kan juga, LV Promenade ini kan juga terbukti sebetulnya. Ya kan? Saya cuma tinggal nunjukin begini aja. Di tengah pandemi ini, Alam Sutera bisa membukukan penjualan yang luar biasa nih melalui LV Promenade ini, ya kan? Semuanya daring, ya, online, ya kan? Dari mulai pengenalan produknya, pemilihan unitnya, persiapan dokumen sampai semuanya, seperti itu. Jadi jangan khawatir deh. Di belakangnya ada Alam Sutera yang mungkin orangnya begitu lahir gitu udah mikirannya properti gitu lah ya. Nggak pakai nangis gitu, langsung properti gitu. Jadi benar-benar mereka tuh living with that passion. Mikirin sampai sejauh itu. Ini yang kita lihat. Tapi perlu berpartner dengan para seller, para salesperson untuk sama-sama sukses. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini sudah ada buktinya. Kita tinggal ini memberikan kepercayaan diri yang luar biasa. Nggak semua lo bisa kayak begini. Benar-benar nggak semua bisa kayak begini. Nah, akhirnya saya akan coba tutup dengan satu hal ini. Ini menarik nih. Setiap pagi di Afrika itu ada gazelle. Gazelle itu mirip kayak kijang nih ya. Kayak ginilah ya. Rusa gitu ya. Setiap pagi dia bangun pagi nih. Dia tahu dia harus lari lebih cepat dari harimau atau singa yang paling lambat. Karena kalau dia larinya lebih lambat dari yang ini, wah dia pasti mati. Dimakan gitu kan ya. Nah, pada pagi yang sama di Afrika, ada juga singa, harimau yang bangun juga. Dia tahu dia harus lari lebih cepat daripada gazelle ini yang paling lambat. Kenapa? Dia mati, nggak bisa makan, ya kan? Tapi apa sebetulnya moral dari cerita ini? Itu nggak peduli apakah kita tuh lionnya, apa itu gazelle-nya. Begitu matahari naik, apa yang kita lakukan? Lari sekenceng-kencengnya, jual secepat-cepatnya. Don't lose the momentum. Apalagi tadi kita sudah mendapatkan produk yang bagus, customer-nya ada ya,
brandnya kuat. So it really depends on us. Dan kalau kita memang a true salesperson, this is the right opportunity, this is the right momentum, this is the right moment untuk membuktikan bahwa kita a true salesperson yang benar-benar living our life, passion kita memang jualan, dan kita bersama dengan Alam Sutera bisa membuat sejarah mungkin ya. Dan kita lihat sekali lagi, semua sudah ada. So it really depends on the salesperson itself. Dan seperti saya sampaikan tadi, begitu matahari naik, gaspol, lari. Udah, yang penting begitu. Kebanyakan analisa gini gitu, nggak bakal jadi-jadi. Pagi, bangun langsung gaspol, lari. Seperti contoh dalam cerita singkat seperti ini. Dan yang saya ulangi sekali lagi, menyerah itu bukan pilihan. Menyerah itu sama sekali bukan pilihan. This is your time, this is your momentum, dan saya percaya dengan segala niat yang bagus, upaya yang keras, kita pasti bisa sama-sama melewati masa-masa yang sulit ini dan menghabiskan unit yang 21 yang ada di Western Lane itu. Mungkin kurang lebih itu Pak Andre, semoga apa yang saya share ini dapat memberi sedikit manfaat, paling nggak bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian, dan dan semoga Alam Sutera bisa juga sukses ke depannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Jeki. Thank you Pak. Very insightful. Ada beberapa pertanyaan nih Pak yang masuk gitu ya. Yang pertama, apakah selling mindset ini bisa tepat Pak diaplikasikan di semua bisnis atau memang cuma bisnis-bisnis tertentu aja yang bisa menerapkan ini? Kemudian yang kedua, ini karena kebetulan semuanya juga yang hadir adalah pelaku di bisnis properti. Pertanyaannya adalah, dalam kondisi kayak gini Pak, segmen produk properti mana nih yang masih akan laku diserap pasar dengan mudah, gitu ya? Kemudian yang pertanyaan ketiga, ini saya rasa ini pertanyaan umum, pertanyaan sejuta umat Pak. Kondisi seperti ini akan berlangsung sampai berapa lama sih Pak? Kondisi new normal dan sebagainya. Oke, terima kasih atas pertanyaan. Pertanyaan sangat luar biasa sekali ya. Saya mulai dari penerapan selling mindset. Kenapa saya sebut mindset? Dan kalau dari pertanyaan ini bisa diterapin di mana? Yes. Saya sudah ketemu dengan dalam 3-4 tahun terakhir dengan ribuan UKM. Udah, UKM itu Bapak tahu sendiri kan kayak gimana UKM ya? Yes. Prosesnya kadang-kadang ada, kadang enggak, kadang profesional, kadang enggak, kadang buka, kadang tutup, kadang bagus, kayak begitu. Itu pun mereka bisa menerapkan yang namanya selling mindset ini. Karena yang diambil itu prinsipnya, sebetulnya. Jadi ini sangat transenden, multi-industri, beda ukuran perusahaan juga bisa. Karena selling is selling, sebetulnya. Kalau kita ngomong-ngomong jujur aja deh, jujur maaf nih agak bercanda ya. Yes. Jualan ini, itu udah ada dari zamannya Adam dan Hawa deh, sebenarnya. Itu. Contoh si ular yang jahat itu, Yes. jual idenya ke Hawa, lu bilang tuh sama suami lu tuh, ini makan apel ini. Dia udah jualan ide. Itu adalah jualan pertama yang terjadi di alam semesta ini. The first salesman ya Pak ya? Exactly. Dia tahu customer-nya si Adam ini apa, dia tahu pakai platformnya dari istrinya, dia tahu ini AIO, dan dia bisa jualan. It's a mindset sebetulnya. Bahkan sebelum ilmu pemasaran eksis, jualan itu udah ada. So I think kalau kita lihat penerapannya gimana, ini bisa across industri, bisa across ukuran perusahaan, mau dari UKM sampai korporasi besar sekalipun, bisa dari finance sampai ke properti semua bisa, otomotif bisa. Ini yang untuk jawaban yang pertama. Yang kedua sekarang segmen. Kalau kita lihat, bisnis itu bakal picking up. Dan Indonesia kalau kita lihat, ini akan sudah masuk sekarang ke era bonus demografi. Artinya apa? Artinya dependency ratio. Orang punya banyak duit itu akan lebih banyak setelah lewat krisis ini. Dan itu membuat bisnis akan naik. Jadi segmen yang terkait dengan bisnis itu akan growing. Itu akan growing. Ketiga, mengenai sampai kapan. Wah, ini bisa, orang ada yang ngomong 2 tahun, ini apa segala macam. Gini loh, kalau kita ngomong sampai kapan, akan banyak pendapatnya. Kalau menurut saya, kita patokannya Q4. Kita sudah siap lagi untuk bounce back. Paling nggak Q1 2021 itu udah balik normal lagi untuk properti dan sebagainya. Seperti itu yang kita lihat.
Dengan kata lain, kita nggak usah nunggu-nunggu. Seperti yang saya sampaikan tadi di penutupan, bahwa pokoknya when the sun goes up, kita lari gaspol. Kita nggak nunggu keadaan membaik atau enggak. Kalau perlu kita bikin kapal sambil berenang deh. Kasarannya kurang lebih begitu. So I think that's the mindset yang ingin saya coba ketengahan. Begitu Pak Andre. Oke. Thank you Pak. Karena keterbatasan waktu, kita coba ada satu pertanyaan lagi nih ya Pak ya. Siap. Satu pertanyaan lagi. Oke, dari Kelvin. Selamat siang Pak Jeki, saya ada pertanyaan. Ada cara konkret nggak dari Bapak, tips gitu ya Pak, untuk cara menjual properti high-end di era seperti ini nih, era new normal? Ini properti general Pak ya? Apa perkantoran atau apartemen atau apa? Atau... Mungkin ya, tapi yang jelas high-end Pak. Oke. Properti kalau high-end. Saya nomor satu, jujur aja yang saya yakini adalah apa? Orang kalau high-end, berarti punya duit kan? Justru yang punya duit ini yang bisa spend sekarang. UKM collapse. Sekarang ini bottom of the pyramid collapse. Jadi kalau ditanya high end, wow, itu pasarnya masih ada pasti sebetulnya. Cuman problemnya adalah apa? Kita kenal nggak sama orangnya? Kita tahu nggak anxiety-nya apa segala macam? Kalau kita mau nunjuk orang kaya di Indonesia, misalkan begitu gampangnya, gampang. Pertanyaannya, do we have access to them? Kalau iya, kita mau ngomong apa? Kita ketemu dia di live 10 detik aja. Mau ngomong apa sama dia? 10 detik. Ya kan? Pak, saya Jeki, baik kabarnya baik Pak, buang-buang waktu. Itu yang harus pikirin. Kita only have 10 seconds. What we gonna say? Pak, saya ada properti. Baik, terima kasih sudah habis sampai ke ground floor, udah nggak ketemu lagi. Belum jualan, udah nggak ini. Jadi kalau menurut saya, high end ini masih pasar yang lukratif banget sebetulnya. Orang punya duit di situ. Dan ingat, konsep dari Alam Sutra adalah apa? High return. Itu yang harus dijualin. Jadi kalau ketemu orang kayak begitu 10 detik, Pak, lu mau investment high return nggak? Dia pasti berhenti dia. Pasti, apa nih? Pasti begitu. Jangan, Pak, saya punya ini Pak, ladang ini luasnya sekian. Udah tuh, lihatnya sampai ground floor, udah nggak ketemu. Baik, ketemu, ntar email aja, udah nggak ketemu. So that's what I said yang tadi bilang, itu momentum. Itu momentum. Waktu ketemu, jangan ngomong, Bapak perlu properti, Bapak perlu gudang apa. Buang-buang waktu. Langsung ke solution. Pak, mau investment high return. Oh, let's talk. Gua mau tuh. Karena uang itu orang taruh duit, itu investment. Dan itu yang sebetulnya dicari oleh orang-orang yang punya duit. Jadi kalau menurut saya, konkretnya itu, kita harus tembak langsung ke anxiety sama desire dari orang-orang yang memang punya duit ini. Jangan buang waktu ngomong gedungnya 2 lantai, apa, segala macam. Kalau kita belajar dari para entrepreneur terkemuka Indonesia, mereka ada tanah kosong nggak jelas, bisa jadi duit kok, jadi emas kok. Ya kan? Itu hanya tinggal konteksnya wujudnya gimana, tapi tetap apa? Pak, mau investment high return, pasti orang berhenti semua. Kalau perlu dia berhenti makan deh. Dia berhenti apa? Ngomong apa? Udah dah. Yes. Jadi angle seperti ini. Don't waste your time dengan hal-hal yang dia tahu. Bapak tahu Alam Sutra? Ya jelas tahu lah, sampai nggak tahu Alam Sutra. Bapak tahu Monas? Ya telas semua. Itu udah buang waktu berapa? 10 detik? 15 detik? They only have 10 seconds, 5 seconds. Jadi pada saat yang pendek itu kita harus menembak langsung. High return, investment, long term. Ini apa? Solution yang gitu. Itu baru mereka oke, let's talk. So I think kalau untuk high end, justru high end ini cukup kuat ya kalau saya bilang ya. Itu yang saya lihat. Mereka stop traveling, mereka stop beli mobil, mereka stop beli ini. Apa yang mereka perlukan? Investment. Itu mungkin Pak Andre. Yang penting anxiety-nya tepat ya Pak ya? Exactly. Harus paham anxiety-nya. Jadi nggak bisa kita tembak semua orang punya duit kita jualin. Nggak bisa. Nggak bisa. Kita harus tahu bener angle-nya dia apa. Seperti itu. Dia punya duit 3 triliun. Dia orangnya memang pelit banget. Dia kalau rumah mau yang gubuk. Udahlah, nggak bisa kita jualin. Mendingan yang punya 10 miliar, tapi wah, dia memang kalau mau tinggal harus di istana. Dan dia willing to spend for that. So ini yang kita harus pahamin sebetulnya. Before we do the selling thing. Itu. Dan angle masuknya juga dari customer oriented-nya harus kuat sekali. Customer centricity harus kuat sekali. Ingat, kita nggak boleh product centric, tapi harus sangat customer centric. Kurang lebih gitu, Pak Andre. Oke. Thank you. Thanks a lot, Pak Jeki. Very insightful. Sangat-sangat menarik. Sekali lagi, sorry banget Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu memang kita cuma bisa pilihkan beberapa pertanyaan yang kita bisa diskusikan. Tapi beberapa pertanyaan yang kritikal, kita nanti akan tetap minta coba jawabannya ya Pak Jeki ya? Siap. Untuk beberapa pertanyaan kritikal yang sudah masuk, kita tetap minta jawaban dari Pak Jeki secara terpisah. Tapi sesinya memang sayang sekali harus kita akhiri.
Sekali lagi, thanks a lot Pak Jeki untuk materi sharingnya Ya. yang very insightful. Pastinya Terima sangat kasih bermanfaat bagi kita semua. Kami harap Bapak sehat terus, makin sukses, dan terus berkarya, Pak. Keep inspiring, Siap. Pak Jeki. Terima Ya, kasih. terima kasih Thanks Pak a Andre, lot, terima Pak kasih Jeki. para pemirsa semuanya, kuliah semuanya. I believe you will do the best. Gaspol. Udah, itu aja. Gaspol. Terima kasih banyak. All the best. Saya izin pamit, boleh Pak Andre ya? Yes, thank you Pak Jeki. Terima kasih banyak Pak Andre, Bulia. Bye-bye semuanya. Mari. Thank you Pak Jeki.